Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di live interaktif muamalah kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah taala. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan antum seperti biasa, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah wa ni'mah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kondisi terbaik kepada kita bersama dan senantiasa dalam lindungannya insya Allah. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab di 0811 7550606, antum kita ingatkan kembali untuk yang menelpon langsung ke nomor tersebut untuk lebih bisa fokus ke pesawat teleponnya, agar pertanyaan yang disampaikan nanti juga jawaban yang diterima lebih jelas. Kemudian untuk antum yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp untuk menuliskan nama serta domisili dan juga langsung ke pertanyaan. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita juga mengingatkan untuk antum yang menyimak kita di pagi hari ini bisa juga menyaksikan lewat Asil App. Dan untuk yang belum download, silahkan download Asil App-nya di perangkat antum sendiri ya, untuk bisa lebih jelas menyimak dimanapun antum berada ataupun tidak bisa langsung untuk menonton televisinya. Baik, kita mohon izin kepada Ustadz untuk kita langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Mohon izin Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz mau bertanya, dulu ana bekerja di sebuah yayasan dan lembaga pendidikan di mana ana adalah sebagai seorang admin Ustadz. Sebagai seorang admin, ana mempunyai beberapa kontak dari nomor-nomor yang memudahkan untuk pekerjaan, termasuk salah satunya adalah nomor di mana nomor untuk memesan baju-baju dari santri. Setelah anak keluar dari yayasan tersebut dan tidak lagi bekerja di sana, nomor itu masih tersimpan Ustadz. Dan itu anak gunakan juga untuk keperluan anak untuk memesan baju-baju sendiri. Dan yang ingin ditanyakan Ustadz, dari nomor tersebut, karena Ana sudah lama berhubungan dengan nomor tersebut, jadi Ana mendapatkan diskon atau harga yang miring dari baju yang dipesan. Apakah pemanfaatan seperti ini dibolehkan Ustadz? Sementara Ana tidak memberitahukan yayasan di mana Ana bekerja dahulunya. Jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ba'du. Anda pegawai yayasan waktu itu, maka maslahat dari semua transaksi atas nama yayasan adalah milik yayasan. Nah, ketika sekarang Anda dapat manfaat, maka itu adalah milik yayasan, maka Anda wajib meminta izin kepada yayasan atau membayar sejumlah uang lalu memberikannya kepada pihak yayasan tersebut. Wabillahi taufiq. Baik,
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai pekerjaannya di sebuah yayasan dahulu yang tetap terkoneksi dengan beberapa nomor yang memudahkannya untuk hari ini dan seharusnya lebih meminta izin kepada yayasan untuk memanfaatkan nomor yang sudah digunakan juga untuk kepentingannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ketika Ana meminjam uang kepada seseorang, katakanlah kepada saudara, dengan sejumlah tertentu, tetapi dalam perjanjian Ana bilang kepada dia untuk membayarnya dengan emas. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh, tapi dengan harga emas konversi pada saat dia membayar, bukan pada saat dia meminjam. Nah, artinya, kalau saat dia pinjam itu harga emas 1 juta dan dia pinjam 10 juta, baik. Ya, nanti saya akan bayar dengan emas. Dia bayar sekarang 5 gram, bukan 10 gram. Padahal waktu dia pinjam itu 10 gram. Seperti itu. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya mengenai meminjam uang dengan membayarnya dengan emas ya. Ini dibolehkan dengan konversi emas saat dia membayar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana solusinya harta waris yang tidak dibagi sampai sekarang, Ustadz? Barangkali karena keterbatasan ilmu atau ketidaktahuan dari para ahli waris, karena sampai saat ini menjadi perdebatan di antara keluarga ataupun ahli waris. Padahal harta yang ditinggalkan tidak seberapa, Ustadz. Apa solusinya? Apakah harus dibagi kembali atau seperti apa? Nah, Ustadz. Walaupun tidak seberapa, itu bukan milik salah satu ahli waris. Itu milik semua ahli waris. Nah, ya, gaji Anda tidak seberapa, hanya UMR 2.500.000 umpamanya. Bolehkah kemudian pihak perusahaan mengatakan saya nggak beri gajimu karena gajimu nggak seberapa? Ya, karena itu kesepakatan kedua belah pihak. Ya, maka itu hak dia, mau sedikit, walaupun umpamanya hanya bisa untuk makan siang, tetap haknya dia diberikan. Rasulullah SAW mengatakan, walau qadibin min arak, jangan kalian ambil harta saudara kalian walau 1 batang kayu arak, kayu siwak. Ya, kayu siwak gampang, apalagi cuma 1 batang, panjangnya umpamanya 15 cm. Itu sangat gampang Anda ambil dari akar pohon arak, udah jadi dia kayu siwak. Tapi tetap Rasulullah SAW mengatakan itu bagian dari merampas hak orang. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Ummu Abdullah di Bekasi. Iya, Ummu Abdullah di Bekasi. Silahkan, Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Jadi ini kan bapak saya meninggalkan 1 rumah. Nah, rumah itu dulu waktu masih ditinggalin dia tuh ada cicilan KPR. Waktu masih ada itu ada kakak saya laki-laki 2 sama ibu saya. Karena kebetulan rezeki saya ada, akhirnya saya yang lunasin gitu. Nah sekarang kan kata bapak saya udah meninggal, boleh nggak sebelum dibagi waris saya minta pengembalian uang dari pelunasan uang rumah itu? Tergantung niat Anda. Waktu itu ingin membantu orang tua kah? Atau hanya meminjamkan uang? Atau ingin ikut memiliki rumah itu? Jelas. Waktu dulu ayah saya itu bilang,
Iya, waktu itu saya Silahkan. bilang tolong lunasin gitu. Nanti sertifikatnya pegang katanya gitu. Niat Anda apa? Membantu atau ingin meminjamkan uang atau Anda ingin memiliki sebagian rumah itu? Sebenarnya sih waktu itu ya karena cuma saya yang ada rezeki, ya udah saya bantu dulu gitu, Ustaz. Karena kalau nggak di ini kan bakal Anda ditarik membantu rumahnya berarti. gitu. Bentar Ibu. Anda membantu atau meminjamkan atau ingin memiliki? Kalau Jelas Ibu. milikin Kalau mah Anda enggak. membantu, Anda nggak ingin apapun dari... Hah? Enggak, milikin mah enggak. Karena kan masih ada ibu saya. Kalau milikin kan otomatis saya langsung ganti nama. Saya ulangi. Seseorang menyerahkan uang, ada niatnya. Ketika Mm-mm. Anda ingin menyerahkan uang, niatnya membantu, berarti tidak ingin kembali, tidak ingin berharap apapun juga. Mm-mm. Ketika Anda meminjamkan, berarti dia harus mengembalikan sebesar yang dia pinjam. Mm-mm. Ketika Anda ingin memiliki sebahagian, kan yang Anda tutup sebahagian, bukan semuanya. Mm-mm. Berarti Anda Iya. ada kepemilikan di situ, berarti Anda memiliki persentase dari rumah itu. Maka tergantung Mm-mm. niat Anda saat menyerahkan, saat menutupi itu. Mm-mm. Mm-mm. Baik. Emang kalau dari kakak saya mah bilang gini, kalau mau jual, kalau mau bagi, bilang dulu sama saya. Karena waktu itu dia memang nggak ada andil apa-apa tuh waktu pelunasan rumah, katanya gitu. Tidak ada apa? Kan dia nggak pernah ngikut bayarin rumah gitu sama sekali, nggak ada. Yang ikut bayar Anda. Iya. Niat Anda yang saya tanyakan. Hmm. Kan niat Ya apakah Anda? bakti aja sih sama orang tua gitu. Kalau bakti berarti Anda tidak mengharapkan apapun juga kan ya, kecuali pahala dari Iya. Allah. Iya. Ya, Cuma kan sekarang kalau begitu pembagian Anda, waris yang laki jadi dapat lebih banyak, Ustaz. iya betul, karena Anda sudah berikan ke orang tua dan orang tua wafat, kemudian harta orang tua dibagi hak warisnya seperti yang Allah katakan. Kalau Anda ingin tarik sekarang, Nabi mengancam orang yang sudah menghibahkan kemudian menarik hibahnya, kal kalbi ya'udu fi qaihi, bagaikan anjing yang muntah lalu dia ambil muntahnya dia makan kembali. Oh, ya baik, Ustaz. Jadi dibagikan sesuai porsinya aja ya, Ustaz. Sesuai hak waris ya. Ya, baik, Ustaz. Jazakallah Ya. khair. Semoga Allah memberikan Anda pahala berlebih-lebih ketika Anda berniat membantu orang tua, ya, dan tidak akan pernah merugi orang yang berbuat baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan dari saudari kita Ummu Abdullah di Bekasi tentang persoalan harta waris ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan bisa dipahami oleh Ummu Abdullah dan juga keluarganya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk antum yang ingin bertanya seperti saudari kita tadi Ummu Abdullah di Bekasi, silahkan ke 081175500606 dan tayangan kita ini juga bisa antum saksikan di Asil App ya melalui perangkat antum. Kita coba terima kembali di belakang Ummu Abdullah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Rizal di Singkawang. Ya. Iya, silakan Pak Rizal. Assalamualaikum, Ustaz. Saya tidak bisa mendengar dengan baik, Bapak. Mohon maaf. Iya, Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Iya. Ya. Putus-putus Pak Rizal. Ini jawab belum? Halo. Ini jawab belum? Iya, mungkin Pak Rizal cari sinyal yang lebih bagus. Halo. Ini jawab belum? Ya, masih putus-putus. Ini jawab belum? Iya. Baik, para pemirsa, halo Pak Rizal.
Baik, sepertinya terputus Pak Rizal. Kita mohonkan untuk antum yang menelpon itu untuk mencari tempat ataupun sinyal yang lebih bagus agar lebih bisa jelas suara ataupun pertanyaan antum sampaikan nantinya ya. Untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke 0811-755-0606. Tadi Pak Rizal sudah sempat bergabung, barangkali dicoba mencari tempat yang lebih bagus untuk sinyalnya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di layar WhatsApp kita untuk menjawabnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya pada Ustadz Erwandi. Ustadz, qadarullah, ana sudah terlanjur mendaftar haji reguler Ustadz. Yang ana tanyakan perihal dana pengembalian haji yang mengandung syubhat. Apakah sebaiknya jika ana nanti mendapatkan subsidi dari dana pengembangan tersebut, ana keluarkan sebesar dana subsidi tersebut kepada fakir miskin, atau bolehkah kita manfaatkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Tergantung kondisi ekonomi Anda pada saat itu, pada saat Anda berangkat. Bila kondisi ekonomi Anda baik, bagus, cukup, ya, tidak ada masalah. Anda seperti tadi yang syubhat, khawatir Allah tidak menerima ibadah haji Anda karena ada harta yang haram. Anda nilai berapa subsidinya itu, bayarkan ke fakir miskin, niatkan mengganti yang subsidi. Bila kondisi keuangan Anda pada saat itu sedang tidak baik, maka dana tersebut untuk fakir miskin boleh. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan dari saudara kita yang sudah terlanjur mendaftar haji reguler dan ada dana pengembalian ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dari jawaban dan nasihat guru kita tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, apa hukum pembelian barang dengan menggunakan bank garansi ke distributor barang, Ustadz? Nah, pembelian barangnya sah, akan tetapi bank garansinya itu yang mengandung unsur riba. Karena ketika bank garansi itu akadnya adalah kafalah, jaminan. nah, Jika Anda mengurusnya baik di bank syariah maupun di bank konvensional maupun di bank syariah, itu diminta fee pengurusannya. Dan fee-nya biasanya sebanding persentase dari besaran dana yang dijaminkan. Maka ini sebetulnya bukan fee, ini adalah bunga. Ya, adalah bunga, sedangkan di dalam akad kafalah tidak boleh kafil, dalam hal ini adalah bank, mengambil upah dalam kafalah. Karena bila dia mengambil upah, status dari bank adalah memberi pinjaman, kan menutupi hutang daripada yang di orang yang pihak yang dijaminnya. Ketika dia mengambil upah, berarti nanti dia akan mendapatkan tambahan dari dana jaminan tadi, yang jaminan itu adalah bentuknya pinjaman. Kalau di bank konvensional, bila bank garansi dieksekusi, per hari dihitung bunga ribanya. Ya, kalau di bank syariah saya tidak tahu apakah ada pertambahan atau tidak. Bila ada pertambahan, maka itu juga riba yang kedua. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai pembelian barang dengan menggunakan bank garansi ke distributor barang ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita, dan ini juga tentunya juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Barangkali antum juga punya persoalan atau pertanyaan yang sama. Kita coba terima di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Iya, dengan Bapak siapa dulu Bapak? Halo Pak, dengan siapa Pak? Bapak Itong dari Perancabuaya. Iya, silakan Pak Itong. Pak Ustaz, begini, bagaimana kalau kulit atau kepala sapi atau kambing kurban
dimasak untuk makan orang bekerja di masjid karena sedang direnovasi di daerah tersebut. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Demikian. Ya. Ya. Kalau itu adalah yang menghadiahkan si pekurban, tidak ada masalah. Kalau kepala sapi umpamanya para pekurban mengatakan, udah ini kita hadiahkan kepada orang yang bekerja di masjid sedang ada renovasi. Nah. Boleh, tapi kalau panitia kurban yang melakukan itu dan para pekurban tidak menghadiahkannya kepada mereka, ini bagian dari berkhianat, tidak halal baginya, dan bagi para pekerja haram memakannya karena itu diambil dengan cara merampas hak orang lain. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Pak Itong ya mengenai bagian hewan kurban yang diberikan kepada pekerja yang sedang merenovasi sebuah masjid di tempatnya. Mudah-mudahan ini menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sama sepertinya dari para pemirsa kita yang punya persoalan sama terkait dengan hal ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah benar jual beli dengan dain bidain itu tidak berlaku jika penjualnya adalah produsen, Ustadz? Nah, Ustadz. Ulangi. Apakah benar jual beli dengan dain bidain itu tidak berlaku jika penjualnya produsen, Ustadz? Tak berlaku jika dia yang menjual tersebut produsennya, Ustadz. kalau produsennya menjual. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai jual beli dain bidain ini ya, jika yang menjualnya adalah produsennya sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Seorang paman meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya saudara kandung, tidak punya orang tua, yang masih ada ponakan laki dan ponakan perempuan dan adik perempuan. Yang mana saja yang mendapat warisan, Ustadz? Apakah ponakan laki-laki dari saudara laki-laki saja atau semuanya dapat? Mohon penjelasannya, Ustadz. Dari perempuannya dapat setengah, sisanya untuk ponakan dari saudara laki-lakinya, ponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya. Nah. Mereka berapa orang, tinggal dibagi rata setengahnya itu. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan untuk antum yang lebih jelas barangkali atau kurang jelas, bisa langsung menelpon untuk persoalan waris ini, sebaiknya menelpon di 081175500606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp ya. Dan antum juga bisa menyimak dan menyaksikan kita di Asil App untuk saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, hamba Allah mau bertanya, apakah orang yang meminjam uang dengan riba saat dia buat usaha atau jualan dengan uang tadi, apakah hasil jual belinya setiap harinya haram, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Bila dia tidak tahu bahwa itu perbuatannya adalah riba, maka yang telah dia lakukan dimaafkan oleh Allah, kemudian transaksinya dari itu dibolehkan. Dan itu setelah langsung dia berhenti. Tetapi kalau sebelumnya dia tahu bahwa perbuatannya ini adalah riba, Ya. lalu dana ribanya digunakan untuk jual beli. Dalam hal ini ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Baik. Ya. Dalam mazhab Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya ini dua hal yang berbeda. Dia pinjam dengan riba dan pinjaman. Pinjaman menurut beliau statusnya adalah halal. Yang haram adalah
persyaratan bunga ribanya. Ketika pinjamannya halal, maka setelah dia bertobat kepada Allah, apakah usaha hasil dari pinjaman riba tadi halal? Kata beliau adalah haram. Maaf, kalau menurut beliau, maaf, dalam mazhab Syafi'i sebaliknya, pinjamannya menjadi haram karena ada unsur ribanya. Maka uangnya statusnya adalah uang haram. Ketika uangnya adalah uang haram, digunakan untuk berusaha, maka hasil dari yang haram tadi juga adalah haram. Maka tidak bisa dimanfaatkan setelah dia tahu itu haram, dia lanjutkan dan harus dia keluarkan semuanya kepada fakir miskin. Pokok dan pertambahan hasil dari usaha pinjaman riba tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jumhur para ulama tidak. Mereka membedakan antara pinjaman dengan persyaratan pembayaran bunga atau riba. Pinjamannya halal, yang haram adalah persyaratan bunga ribanya. Maka kalau dia bertobat kepada Allah, yang pokok pinjamannya adalah halal. Wabillahi taufik. Ketika berkembang pun halal. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai pinjaman dengan uang riba yang dibuat usaha atau jualan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan dipahami dari penjelasan guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita pajakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya menyogok untuk melancarkan proposal guna pembangunan masjid yang kita berikan kepada instansi-instansi atau yayasan yang bergerak di pemerintahan, Ustadz? Apakah proposal kita yang lancar tadi uangnya sah diterima atau boleh digunakan untuk operasional pembangunan masjid, Ustadz? Nah, panitia atau DKM yang menyogok dinamakan rashi, pemberi riswah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, bahwa pemberi riswah, penerima riswah, dua-duanya di dalam neraka. Nah. Maka apa gunanya Anda mendapatkan dana untuk masjid sedangkan Nabi sudah menjamin untuk Anda adalah api neraka, sedangkan Anda dari masjid tidak dapat apa-apa. Dan apakah Anda dapat pahala? Allahu a'lam. Pahala atas berbuat riswah tentu tidak ada. Pahala dengan masjid tadi, masjidnya menjadi tidak berkah tentunya bila ada unsur dosa dalam pembangunannya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan nasihat juga untuk kita bersama, apalagi untuk antum dan antuna yang bergerak di kepengurusan ataupun DKM masjid ya dan musola. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan ilmu juga untuk kita di hari ini. Baik, kita lanjut di 081175500606 masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, ana telah melaksanakan haji 10 tahun yang lalu, itu dengan memakai dana talangan bank syariah sebesar 10 juta. Karena tidak berilmu, ana kira syariah itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana dengan haji ana, Ustaz? Naam. Bila terpenuhi rukun dan syarat haji Anda sah. Dan karena ketidakilmuan Anda, berharap Allah Azza wa Jalla menerima ibadah haji Anda dan mendapatkan pahala di sisinya. Wallahu a'lam. Baik,
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai haji yang sudah dilaksanakan ya beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, bertanya Ustadz. Ustadz, kurang lebih 2 tahun yang lalu nenek saya meninggal dan meninggalkan satu rumah. Dan hasil kesepakatan kakak-kakak dan ayah bahwa rumah tersebut tidak dijual dan dibagi-bagi menjadi ayah saya dapat ruang tamu, kakak-kakak dapat bagian yang lain seperti kamar, dapur dan semacamnya. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Naam. Tidak boleh, itu bukan membagi namanya. Itu sertifikatnya gimana? Sertifikat ruang tamu beda dengan sertifikat dapur, kamar mandi. Yang dapat ruang tamu saja bagaimana dia kalau ingin ke toilet? Sewa gitu. Yang dapat toilet bagaimana dia tidur? Nah, Ustaz. Taib, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ini. Dan hal seperti ini tidak dibolehkan karena secara logika saja untuk sertifikatnya juga sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, ana dulu daftar haji dengan dana talangan di 2012. Karena dulu belum tahu kalau hukumnya haram, insya Allah jadwal keberangkatan 2026 Ustadz. Apakah ana tetap boleh berangkat? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran jazakallah khairan Ustadz. Dari Jawa Tengah Ustadz. Allah barik fiik. Semoga Allah mengampuni dosa Anda atas perbuatan riba. Ya. Dan kembali kepada khilaf para ulama tadi, pada mazhab Syafi'i tentu Anda tidak sah berangkat ibadah haji. Kalau menurut jumhur masih boleh dan halal, dan semoga Allah mengampuni atas ketidaktahuan Anda dalam masalah riba tadi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita yang akan berangkat haji. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kepahaman bagi saudara kita yang akan berangkat dan mudah-mudahan diampuni dosanya atas ketidaktahuan perkara riba ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk kesempatan hari ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya mengikuti lomba bayi Ustadz yang dilaksanakan oleh salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Ana? Lombanya seperti lomba merangkak, lomba menelungkup, lomba berjalan, lomba merangkak seperti bebek, dan semacamnya Ustadz. Ini tidak dipungut biaya tetapi ada hadiahnya Ustadz. Apakah boleh anak kita atau anak kami mengikutinya? Nah, kalau ada hadiah, Nabi mengatakan la sabaqa illa bi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapat hadiah dari perlombaan yang dilakukan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta dan memanah. Ya, telungkup bukan memanah, bukan pacu kuda, bukan pacu unta. Ya. Baik. Orang tuanya yang berdosa, bayi ini tidak berdosa pun juga. Orang tuanya yang berdosa. Tapi kalau tidak ada hadiah, hanya untuk memacu semangat bayi-bayi itu melihat teman-temannya telungkup, dia juga ikut. Tidak temannya berjalan, dia juga mau berjalan, ya. Dan event itu mungkin berbayar, silahkan, tapi tidak ada hadiah. Tidak ada yang menang, yang kalah. Hanya berkumpul untuk rame-rame ya, di sebuah rumah sakit, itu bagus. Itu sangat menyenangkan orang tua, dan kita pun yang bukan orang tua melihat anak-anak bayi-bayi yang imut-imut begitu, senang hati kita melihatnya. Tapi bila orang tua mencampurkan dengan yang haram, malah dia sebuah perbuatan dosa. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang mengikuti lomba bayi ya, yang berhadiah. Ini hadiahnya tidak dibolehkan Ustaz ya. Dan mudah-mudahan keluarga yang ikut itu untuk berkumpul dan menyenangkan hati saja, insya Allah dibolehkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga
tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Kami bersaudara itu dalam tanda kurung 2 perempuan, anak sulung dan bungsu, dan 1 laki-laki dan anak tengah. Orang tua kami meninggal waris sebuah rumah. Saat ini kami sudah mencoba menjual rumah tersebut. Jika ada kerusakan pada rumah tersebut, bagaimana biaya perbaikan rumah tersebut? Apakah dibebankan kepada anak laki, mengingat bagian warisnya 2 kali dari anak perempuan? Atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan Ustadz. Dibagi sesuai porsi waris, anak laki-laki 2 bagian, dia membayar risiko 2. Perempuan 1 bagian yang bayar 1. Sama seperti Anda memegang saham. Ya. Nah. Pemegang saham, maka pemegang saham tentu mendapat untung sebesar porsi sahamnya, menanggung kerugian sebesar porsi sahamnya. Sama seperti itu. Allah mengatakan fahum syuraka'u fits thuluts, bahwa mereka adalah bersyarikat dalam yang sepertiga para ahli waris kalau dia anak saudara dari seibu. Ya, menunjukkan bahwa para ahli waris itu orang-orang yang bersyarikat, dinamakan dengan syirkah milik. Kalau dalam bersyarikat, ya tentu keuntungan dan rugi sebesar porsi kepemilikan saham. Begitu juga dalam harta waris, sebagaimana untung dapat sebesar porsi, rugi juga ditanggung sebesar porsi. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita mengenai rumah waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz, saat ini Anda bekerja di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan di bagian finance accounting Ustadz. Secara bisnis tidak ada unsur ribawi, akan tetapi ada pinjaman modal dari bank konvensional yang diurus langsung oleh direksi. Kemudian karena adanya pinjaman ini, setiap bulannya dari bunga bank yang harus dicatat dan dijurnalkan, lalu setiap tahunnya ada audit laporan keuangan. Dan dalam tanda kurung setahu saya ini perpanjangan pinjaman itu juga Ustadz. Dan saya ada kontribusi membantu audit tersebut. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah gaji yang saya dapatkan halal ataukah ada unsur keharaman? Mungkin sepenuhnya haram atau sebagiannya. Nah, Ustaz. Ketika Anda menjurnalnya, Anda memeriksa ya yang pinjaman bunganya dan seterusnya, ya itu dosa tolong-menolong dengan riba. Adapun yang di luar itu hukumnya halal. Ketika itu dosa riba bagian yang itu, tidak pun Anda dapat gaji, ya Anda tetap terkena dosa tolong-menolong dalam riba, di mana Nabi SAW mengatakan hum sawa, mereka semua pihak yang terlibat dalam riba itu dosanya sama. Ya, wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita mengenai pekerjaannya di sebuah distributor bahan bangunan di bagian finance accounting yang juga punya keterlibatan atau urusan dengan bank ribawi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ana tahun lalu bermitra dengan seorang ikhwan di bidang usaha makanan kecil. Ana pihak satu sebagai pemodal Ustadz. Kemudian beliau ini pihak kedua sebagai pelaksana. Dan pihak pembeli sebagai pihak ketiga. Setelah 2 bulan berjalan, pembayaran dari pihak ketiga terhambat sehingga tidak ada transaksi hingga bulan kelima. Baru dilakukan pembayaran lunas oleh pihak ketiga. Saat itu saya tidak diberitahu oleh pihak kedua secara langsung bahwa pembayarannya sudah dilunaskan oleh pihak pertama. Setelah beberapa bulan berlalu, pihak kedua baru mengatakan kepada saya bahwa pelunasan sudah dilakukan oleh pihak 3, tapi uangnya dipakai tanpa sepengetahuan dia untuk berobat mertuanya. Dia mengaku khilaf dan berjanji akan mengembalikan uang saya segera. Namun hingga saat ini, setelah 1,5 tahun berlalu, kami belum juga dikembalikan uang dengan alasan-alasan.
Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Nah, Ustaz. Qadarallahu ma syaa fa'al. Harusnya kalau Anda menyerahkan uang ke orang lain dan Anda tidak tahu kejujurannya, keamanahannya, harusnya dari awal Anda ambil barang jaminan. Nah, Sertifikat rumah kah, tanah kah, atau apa. Sehingga pada waktunya dia berbuat tidak amanah, berkhianat, ada aset yang bisa Anda jual untuk menutupi uang Anda. Sekarang tidak ada solusi kecuali Anda ajukan ke pengadilan, ajukan ke polisi untuk diselesaikan. Wabillahi taufik. nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya kepada saudara kita yang punya persoalan seperti ini. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk hal yang seperti ini dan juga pelajaran serta ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Untuk para pemirsa Asil TV yang menyimak di live interaktif muamalah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizahullahu taala. Untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811 755 0606 atau juga bisa melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan untuk telepon yang antum lakukan, lebih baik fokus ke pesawat telepon dan cari sinyal ataupun tempat yang terbaik untuk koneksi yang bagus ke sini agar pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang diterima bisa lebih jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz, mau bertanya sebagai seorang Padang, Ustadz, bagaimana hukum permainan kim, Ustadz? Apakah dibolehkan atau seperti apa, Ustadz? Nah, Saya orang Padang, iya, tapi saya tidak tahu apa itu kim. nah, Ustadz. Tidak mesti semua orang Padang harus tahu kim. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan mudah-mudahan saudara kita yang bertanya bisa memahami ya untuk pertanyaannya nih. Barangkali ditanyakan ke Ustadz yang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk antum yang ingin bertelepon langsung, silahkan seperti biasa yang kita sampaikan tadi untuk lebih fokus ke pesawat telepon di 0811 755 0606 dan antum bisa menyimak kita juga. Tayangan kita saat ini di aplikasi Asil App ya. Untuk antum yang belum download, silahkan download di perangkatnya dan bisa langsung menyimak tayangan kita di pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menyumbang untuk saudara kita yang melakukan hajatan atau walimahan, Ustadz? Sementara kita sudah memberikan pengertian untuk walimah yang syar'i sesuai syariat, tidak ada hiburan musik yang menampilkan pria dan wanita yang bernyanyi atau berjoget di panggung. Tetapi ini seperti diwajibkan dalam keluarga besar kami, Ustadz. Untuk menyumbang nominal pun dibeberkan atau diberitahukan. Misalnya satu keluarga mendapat tunggangan atau wajiban itu 1.500.000 per kepala keluarga dalam keluarga tersebut untuk menyumbang hajatan. Apakah kami boleh tetap ikut menyumbang sementara ada musiknya atau tidak ikut menyumbang, Ustaz? Nah, Kalau yang Anda sumbang adalah beras, daging, atau minyak goreng, atau bumbu, tidak ada masalah. nah, Tapi kalau uang, ada kemungkinan uang Anda digunakan untuk membiayai hal yang haram. Tentu Anda terkena dosanya. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai sumbangan wajib, sumbangan yang ada di keluarga untuk hajatan atau walimah yang ada unsur melanggar syariatnya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman untuk antum yang bertanya dan sebaiknya menyumbang bahan makanan atau semacamnya seperti yang sudah dinasehatkan oleh guru kita tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya punya 3 saudara, 2 laki dan 1 perempuan. Saudara wanita saya memiliki 2 anak, Ustadz. 1 wanita dan 1 laki. Namun anak laki tersebut wafat saat bayi, sehingga tinggal 1 anak wanita. Suaminya wafat lebih dahulu, baru 2 tahun kemudian saudara saya atau saudara wanita saya.
Saudara wanita saya ini membawa harta bawaan atau hibah dari orang tua kami berupa rumah. Dari yang saya pahami, harusnya sisa harta saudara wanita saya dalam kurung rumah ini warisnya jatuh pada anak wanita setengah dan setengahnya dibagi kepada kami atau saudaranya 3 laki. Namun ternyata pemerintah telah menetapkan sesuai keputusan Mahkamah Agung bahwa sisa harta waris tersebut jatuh seluruhnya kepada anak wanita. Bagaimana sikap kami, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, berarti pemerintah melalui Mahkamah Agung menzalimi Anda. Para penzalim itu tidak akan pernah tidur dengan nyenyak di dunia, apalagi di akhirat. Mereka pasti akan menyerahkan hak Anda nanti di akhirat dalam bentuk pahala kalau ada pahala mereka. Bila tidak ada, tentu dosa-dosa Anda bertiga akan dipikul oleh dia, dan itu nikmat yang paling besar daripada Anda dapat dunia seisinya. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai persoalan waris ini. Dan untuk antum sebaiknya untuk persoalan waris lebih baik langsung menelpon di 0811-755-0606. Taib, kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Umu Ali di Sulawesi. Umu Ali di Sulawesi, silahkan Umu Ali. Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, ini sudah nyambung sama Ustaz ya? Iya. Pertanyaan saya, Ustaz, ini tentang pembagian zakat mal, Ustaz. Itu kan yang menerima fakir dan miskin, maksudnya yang apa namanya di antara dari 8 itu, Ustaz. Nah, ini yang miskin sebenarnya, Ustaz. Kalau semuanya hidupnya pas-pasan, istilahnya makanan pokok, alhamdulillah cukup, Ustaz. Tapi kalau membeli ini itu ya masih kurang, Ustaz, begitu maksudnya. Apakah ini juga terima? Bagaimana? Halo Ibu, yang kurang makanan pokok cukup, yang kurang apa? Maksudnya kalau untuk beli makanan pokok, Ustaz, cukup umpamanya. Tapi tidak ada untuk yang lain-lainnya itu, Ustaz. Maksudnya saya orang ini berhak menerima atau memang yang harus benar-benar kurang, Ustaz. Kalau umpamanya orang-orang yang benar kurang kan pasti orang yang ngadu utang, Ustaz, yang semuanya dia punya pengeluaran 1 juta sebulan, dia cuma punya penghasilan 500, berarti kalau kita mau kasih zakat itu pada saat kita cek ya pasti dia punya utang itu, Ustaz, selama yang lalu-lalu itu, atau bagaimana, saya bingung juga harusnya, Ustaz. Kalau Anda bingung, sebaiknya hubungi lembaga amil zakat yang resmi ya, untuk minta dibantu dihitung dan disalurkan kepada mereka sehingga Anda bebas dari dosa. Atau salurkan kepada mereka, biar mereka yang menyalurkan. Tapi kalau Anda tidak bingung, ya, bahwasanya yang berhak menerima itu fakir miskin. Fakir miskin itu baik dia punya hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk gaya hidup. Dia punya beli baju dengan cara berhutang. Padahal dia masih ada 2 buah baju. Hari ini 1 dipakai, 1 dicuci, 1 dipakai, 1 dicuci. Dia beli ketiga hanya gaya hidup. Ini dia berhutang, ini tidak boleh dibayarkan zakat kepada dia. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Kemudian boleh satu lagi, Tab? Ya, Ibu. Ada pertanyaan dari teman Ustaz, dia kan punya usaha fotokopi, Ustaz. Nah, dia bertanya apakah ini fotokopinya yang mencetak ini, mesin cetaknya ini disakati juga atau tidak, Ustaz, karena kan fotokopinya ini bukan diperjualbelikan, yang perjualbelikan ya cuma hasil fotokopiannya itu, Ustaz. Jadi aku mau saya, Ustaz. Assalamualaikum. Tidak ada zakat mesin produksi. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari Ummu Ali di Sulawesi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dan sepertinya itu adalah penelpon atau pertanyaan terakhir untuk hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya akhwati fillah, maka karena itu
Allah mewajibkan kita mempelajari syariatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahui. Ya, sehingga tidak jatuh dalam perbuatan dosa besar. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga pertanyaan serta waktunya untuk hari ini yang sudah menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan antum di 081175500606 baik melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Dari Ummu Ali di Sulawesi, kemudian Pak Rizal yang tadi sempat bergabung serta juga Pak Itong ya yang juga sudah menelpon, dan Ummu Abdullah di Bekasi yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon di 081175500606. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum. Tetap di Asil TV dengan berbagai tayangan menarik ataupun tayangan bermanfaat yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. You